Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramdhani dengan NIM C14190114. Nah, hari ini saya akan mereview materi mata kuliah Fisiologi Reproduksi dari pertemuan 1 hingga 12. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi, materi pertama itu ciri seksual primer dari ikan. Nah, untuk cara membedakan ikan jantan dan betina itu dengan cara melihat langsung organ reproduksi di dalam tubuhnya. Nah, gonad jantan dan salurannya, dan juga betina dan salurannya. Nah, pada gonad betina ini, organnya itu berwarna kekuningan, dan pada ikan jantan ini, organ reproduksinya berwarna putih. Nah, selanjutnya itu ciri seksual sekunder. Untuk ciri seksual sekunder ini, cara membedakan ikan jantan, yaitu dengan melihat bentuk tubuh ikannya, baik itu dari ukuran, warna, maupun dari morfologinya. Nah, untuk ikan jantan ini memiliki warna tubuh yang lebih indah ketimbang daripada betina, dan ukurannya itu biasanya lebih ramping dari betina. Sedangkan betina ini biasanya ukurannya lebih besar daripada ukuran dari jantannya. Dikarenakan tubuh betina ini untuk menyimpan telur-telur yang sudah siap akan dibuahi. Baik, untuk materi kedua yaitu terkait organ reproduksi. Nah, dari organ reproduksi ini, organ reproduksi itu berfungsi untuk kepentingan pemijahan dan melanjutkan keturunan. Pada ikan jantan ini terdapat organ yang bernama testis yang menghasilkan sperma. Dan untuk jenis kelamin betina, organ reproduksi itu bernama ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan telur-telur. Nah, selanjutnya ini ada materi dari yang berjudul TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad di ikan itu dibagi menjadi 4 fase. Jadi fase pertama itu gonad baru terlihat pada jantan dan masih berwarna kemerahan dan kecil. Lalu untuk betina ini berwarna abu kemerahan dan telur itu belum terlihat jelas. Lalu untuk pada fase kedua, gonad pada jantan mulai berwarna putih dan pembentukan sperma sudah bisa dimulai. Sedangkan pada betina ini berwarna oranye kemerahan dan mulai membentuk telur. Lalu pada fase ketiga, gonad jantan terisi sperma. Jika ditekan akan keluar dari lubang anusnya atau lubang kelaminnya. Dan untuk pada betina, sudah mulai terisi telur memenuhi rongga perut di bagian bawah. Lalu untuk fase keempat, jantan ini organnya sudah berwarna putih susu dan mengalami puncak kematangan gonad. Sedangkan pada betina sudah mulai terisi telur dan jika ditekan akan keluar dari lubang kelaminnya. Lalu selanjutnya materi fekunditas. Jadi fekunditas ini merupakan ukuran penilaian terhadap potensi reproduksi ikan, yaitu jumlah telur yang terdapat di dalam ovari ikan betina. Besar kecilnya fekunditas ini dipengaruhi oleh makanan, ukuran ikan, dan kondisi lingkungan. Fekunditas mempunyai hubungan atau keterpautan dengan umur, panjang atau bobot tubuh, dan spesies ikan. Untuk jumlah telur yang mampu dikeluarkan saat musim pemijahan itu berkisar antara 85.000 hingga 125 butir telur. Nah, untuk diameter telur itu merupakan ukuran lingkaran luar pada telur yang dipijahkan atau fekunditas. Maka ukuran diameter telurnya makin banyak telur ikan yang dipijahkan, maka ukuran diameter telurnya itu bisa makin kecil. Demikian pula sebaliknya. Diameter telur ditentukan dari ikan betina yang memiliki TKG 3 atau tingkat kematangan gonad fase 3 dan 4, yaitu dengan mengamati diameter dari telur yang diamati fekunditasnya. Biasanya diameter telur ikan itu berkisar antara 0,9 sampai 1,1 mm. Baik, selanjutnya yaitu materi GSI dan HSI. Untuk GSI itu merupakan tingkat kematangan gonad. Untuk GSI, tingkat kematangan gonad pada ikan dapat diketahui dengan menghitung Gonadossomato Index atau GSI, yaitu perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan. Gonad yang semakin matang merupakan bagian dari vitelogenesis, yaitu terjadinya pengendapan kuning telur, sehingga terjadi perubahan-perubahan diantaranya pertambahan berat gonad. Perhitungan berat gonad per berat tubuh dikali 100 untuk cara penghitung GSI. Selanjutnya yaitu ada HSI. HSI itu merupakan Hepatosomatic Index, merupakan pengertian dari berat hati dan berat tubuh ikan. Parameter ini menjadi status energi cadangan pada ikan yang dipengaruhi oleh nutrisi, kondisi lingkungan, dan nutrisi dari makanan-makanan yang dimakan.
Baik, selanjutnya yaitu materi induksi hormon. Untuk induksi hormon yaitu dimulai dari penangkapan yang terus-menerus dan kurangnya upaya budidaya dapat mengancam kepunahan ikan. Namun demikian, upaya tersebut masih terkendala ketersediaan benih yang masih mengandalkan dari alam. Salah satu keberhasilan dalam pembenihan adalah hormon yang mendukung dan berkualitas bagus. Manipulasi hormonal untuk menstimulasi perkembangan gonad dan ovulasi mempunyai peranan penting dalam industri budidaya perikanan untuk mengatasi kurangnya kesediaan benih pada waktu-waktu yang tertentu. Hormon yang sering digunakan untuk meningkatkan performa reproduksi ikan, contohnya dari ikan patin, salah satunya itu kombinasi dari hormon PMSG dan HCG. Baik, selanjutnya itu materi bioassay. Nah, untuk bioassay ini, pengertian dari bioassay adalah uji hayati yang merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengukur efek bahan pencemar terhadap suatu organisme. Nah, uji toksisitas ini bertujuan memperkirakan dampak dari paranan atau pajanan dari zat kimia atau bahan asing. Dikarenakan semuanya berdampak jelek bagi makhluk hidup dan semua zat asing tersebut memiliki tingkat toksisitas yang berbeda-beda. Uji toksisitas dengan menggunakan organisme memberikan dampak penting terhadap perkembangan manajemen budidaya perikanan. Materi selanjutnya yaitu merupakan rekayasa kelamin. Jadi rekayasa kelamin atau seks reversal ini merupakan teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Seks reversal menyebabkan ikan yang berkelamin jantan dapat diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina dan sebaliknya. Hal ini bisa dilakukan karena gonad ikan pada waktu baru menetas belum berdiferensiasi secara jelas menjadi jantan ataupun betina. Salah satu teknik dalam pemeriksaan gonad ikan-ikan kecil yaitu dengan pewarnaan gonad dengan menggunakan larutan asetokarmin. Jadi asetokarmin ini adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad untuk pemeriksaan dengan mikroskop. Teknik asetokarmin bisa membedakan bakal testis dan bakal ovari yang nantinya akan menjadi testis dan ovarium pada ikan dewasa. Dalam metode ini, ikan disiapkan terlebih dahulu lalu dimatikan. Berlanjut ke pembedahan untuk mengambil gonad ikan. Setelah itu, letakkan gonad di atas gelas objek, lalu teteskan asetokarmin hingga gonad tergenang. Setelah diteteskan, cacah halus gonad. Setelah sampel gonad tersusun rapi, selanjutnya amati di mikroskop. Nah, berikut merupakan materi dari seks reversal, dan materi terakhir yaitu pengawetan gamet. Dan di pengawetan gamet ini, pengawetan gamet merupakan salah satu teknologi pembenihan yang biasa diterapkan adalah pengawetan sperma. Penyimpanan sperma ini bisa dilakukan dengan metode kriopreservasi. Kriopreservasi adalah metode penyimpanan semen dan oosit dalam keadaan beku. Keuntungan dari metode kriopreservasi ini adalah sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan digunakan kapanpun selama motilitas dan viabilitas sperma masih terjaga. Baik, tadi merupakan review-review dari materi, dan berikut merupakan video praktikum yang sudah terkumpul beberapa hari belakangan ini. Bisa kita lihat di sini, berat dari lele yaitu 13,7 gram. Setelah mengambil hormon sebanyak 0,5 mili, setelah itu suntik ikan di bagian punggung antara kanan maupun kiri. Untuk letak penyuntikannya itu, suntik harus searah dengan 45 derajat agar jarum mudah masuk. Setelah jarum masuk, pijit sedikit agar cairan hormon mudah masuk dan tidak keluar. Dorong cairan secara perlahan. Untuk penyuntikan, letaknya di dekat ekor. Lalu, suntik ikan hingga merasa ada tulang yang menghalangi. Setelah itu, putar sedikit suntikan dan angkat suntikan sedikit. Nah, setelah ada darah yang masuk ke dalam suntikan sedikit, suntikan bisa ditarik hingga darah sampel terkumpul. Setelah darah terkumpul, masukkan ke dalam tub. Selanjutnya yaitu pengambilan hipofisa.
potong leher dari lele, lalu belah kepala lele menjadi 2 bagian. Setelah itu, buka kembali bagian tengkorak dari ikan lele. Nah, setelah itu bisa dimulai untuk mencari hipofisanya. Untuk hipofisa sendiri berwarna putih dan kecil. Ini merupakan hipofisa lele. Baik, sekian video dari pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.